Salam olahraga, Jaya. Dalam kesempatan kali ini, saya Seri Jessica Dias akan menjelaskan tentang teori psikologi belajar, yang dimana tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar motorik. Selengkapnya, penjelasan materi ini pada video berikut ini. Ada beberapa teori belajar yang dikemukakan di sini, yaitu meliputi 1. Koneksionisme dari Thorndike, 2. Classical condition dari Pavlov, dan ketiga operant condition dari Skinner. 1. Koneksionisme dari Thorndike. Menurut teori ini, belajar pada hewan dan pada manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Dasar terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. Proses belajar itu yang oleh Thorndike dinyatakan sebagai learning by selection, atau yang secara populer disebut trial dan error learning, dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Thorndike mengemukakan 3 hukum primer, karena hukum-hukum tersebut dipandang memiliki relevansi yang tinggi dengan proses belajar secara umum maupun proses belajar motorik. A. Hukum kesiapan. Menurut Hurlock tahun 1990 mengatakan bahwa keterampilan yang dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah siap akan lebih unggul daripada orang yang belum siap untuk belajar. Kesiapan dalam keterampilan tidak hanya melibatkan kesiapan psikologis, tetapi kesiapan fisik juga besar berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini, bahwa belajar akan berlangsung sangat efektif jika siswa telah siap untuk memberikan respon. Sebagai contoh, hukum kesiapan akan berlaku jika seseorang cenderung untuk tidak melakukan suatu tindakan, tetapi karena ia dipaksa untuk melakukan suatu tindakan akan menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat dilakukannya tindakan-tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan. Hukum kesiapan ini memiliki makna bahwa kegiatan belajar atau berlatih akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila siswa atau atlet telah memiliki kesiapan belajar. B. Hukum latihan. Hukum ini menjelaskan bahwa dengan mengulang-ulang respon tertentu sampai beberapa kali akan memperkuat koneksi antara stimulus dan respon. Sebagaimana dijelaskan oleh Fitz dan Posner tahun 1964, dengan latihan berulang-ulang dalam waktu yang lama akan terjadi otomatisasi. Sekalipun pada mulanya siswa hanya mencoba-coba, perlakuan ini merupakan suatu proses yang mengutamakan aktivitas fisik. Hukum ini menunjukkan koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang dan tindakan akan menjadi kuat karena latihan, dan koneksi tersebut akan menjadi lemah karena kurang atau latihan dihentikan. Sebagai contoh hukum ini, prinsip utamanya adalah belajar atau ulangan. Maka sering suatu pelajaran atau latihan dilakukan, maka makin dikuasailah pelajaran atau bahan latihan tersebut. Dalam prakteknya, tentu saja terdapat variasi, bukan sembarang pengulangan yang akan membawa perbaikan prestasi. Namun, kebenaran ulangan, pengaturan waktu, distribusi frekuensi ulangan yang benar yang dilakukan akan ikut menentukan hasil belajar anak. C. Hukum efek. Menurut Hilgard dan Bauer tahun 1977 menjelaskan bahwa menguat atau melemahnya koneksi merupakan konsekuensi dari hasil. Menurut hukum ini, koneksi antara elemen stimulus respon akan menjadi kuat jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dari sebaliknya. Sebagai contoh, 1. Siswa harus siap secara psikologis maupun fisik. 2. Latihan dilakukan berulang-ulang dalam kondisi belajar yang baik. 3. Tugas guru mengorganisasikan elemen-elemen keterampilan yang akan dipelajari mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Hukum ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang diikuti oleh akibat yang menyenangkan, seperti hadiah atau pujian, cenderung untuk diulangi dan ditingkatkan.
Sedangkan suatu perbuatan yang diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan seperti hukuman, celaan, dan sebagainya cenderung untuk dihentikan. Hukum ini merupakan justifikasi penggunaan penghargaan, pujian, celaan, dan hukuman sebagai alat pendidikan. 2. Classical conditioning dari Pavlov. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov mengenai bagaimana tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan pengaturan dan manipulasi lingkungan. Dari teori ini adalah tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku yang diinginkan sesuai tujuan. Sebagai contohnya yaitu 3. Operant conditioning dari Skinner. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respon. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Skinner membedakan adanya 2 macam respons, yaitu responden responsi dan operant responsi. Responden responsi yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu, sedangkan operant responsi yaitu responsi yang timbul berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Dewasa ini teori Skinner sangat besar pengaruhnya. Konsep-konsep sangat populer pada kalangan tertentu bersumber dari teori ini. Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lapangan metodologi dan teknologi, pengajaran pengaruh dari teori ini sangat besar peranannya. Program-program inovatif dalam bidang pengajaran sebagian besar disusun berdasarkan atas teori Skinner. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini muncul karena para ahli teori ini tidak dapat menerima ikatan stimulus dan respon sebagai unit perilaku yang sangat memuaskan. Mereka menyangkal bahwa kondisi atau asosiasi mekanisme stimulus dan respon tidak dapat dipakai untuk memahami perilaku manusia. Ada 2 teori kognitif, yaitu 1 teori Gestalt dan 2 teori Medan dari Lewin. 1. Teori Gestalt. Teori ini dikembangkan oleh Kafka dan Kohler tahun 1925 sampai 1969. Dari penelitian mereka, pada mulanya diarahkan pada pengamatan bentuk. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari mereka, maka ditemukan hukum-hukum sebagai berikut. 1. Hukum Pragans atau penuh arti. 2. Hukum kesamaan. 3. Hukum kedekatan. 4. Hukum ketertutupan. 1. Hukum Pragans atau penuh arti. Hukum ini merupakan hukum umum yang menyatakan bahwa pengamatan suatu objek cenderung untuk dikaitkan dengan sesuatu, sehingga pengelompokan objek itu mempunyai arti tertentu baginya. Pengaturan tersebut mungkin menurut bentuk, menurut ukur, dan menurut warna dan sebagainya. 2. Hukum kesamaan. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang sama cenderung untuk membantu. Contohnya, orang pada umumnya cenderung untuk mengamati deretan tegak lurus atau barisan sejajar sebagai kesatuan untuk membantu Gestalt. 3. Hukum kedekatan. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang saling berdekatan cenderung untuk membentuk kedekatan. Contohnya, orang pada umumnya cenderung untuk mengamati sesuatu untuk sebagai kesatuan mencapai kedekatan. 4. Hukum ketertutupan. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang tertutup cenderung untuk membentuk Gestalt. Dari keempat hukum ini, perkembangan selanjutnya penganut aliran psikologi Gestalt berpendapat bahwa hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam bidang pengamatan juga berlaku dalam bidang belajar dan berpikir. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa apa yang dipikirkan dan dipelajari bersumber dari hasil pengamatan. Dan ini berarti bahwa belajar dan berpikir pada hakikatnya adalah melakukan pengubahan struktur kognitif. Berbeda dengan teori-teori yang lain, pengertian dan belajar. Teori Gestalt menganggap bahwa
ini merupakan inti dari belajar. Oleh karena itu, apa yang dipelajari hendaknya dimengerti dan dipahami. Ciri-ciri dari belajar dengan penuh pengertian adalah yaitu tergantung pada kemampuan dasar seseorang, tergantung pada pengalaman masa lalu yang relevan, tergantung pada pengaturan situasi yang dihadapi, didahului oleh periode mencari dan mencoba, pemecahan masalah dapat diulangi dengan mudah. 2. Teori Medan dari Lewin. Teori Medan mula-mula dikembangkan oleh Lewin tahun 1935 berdasarkan teori Gestalt. Dalam teori ini terdapat unsur-unsur baru mengenai teori ini, yaitu 1. Belajar adalah mengubah struktur, 2. Peranan hadiah dan hukuman, 3. Masalah sukses dan gagal, 4. Taraf aspirasi. 1. Belajar adalah mengubah struktur. Pemecahan masalah hanya dapat terjadi apabila struktur kognitif diubah. Kedua, peranan hadiah dan hukuman. Hadiah dan hukuman merupakan dua sarana motivasi yang berguna, tetapi dalam penggunaannya memerlukan pengawasan yang cukup. 3. Masalah sukses dan gagal. Faktor motivasi lain yang penting adalah pengalaman sukses yang berperan sebagai hadiah dan gagal yang berperan sebagai hukuman. Apabila seseorang mendapat pengalaman sukses, maka dia akan merasa bangga, senang, puas, bergairah dan sebagainya, sehingga dia akan berusaha mencapai sukses pada setiap kali ada kesempatan. 4. Taraf aspirasi. 4. Taraf aspirasi. Pengalaman sukses dan gagal itu erat kaitannya dengan taraf aspirasi seseorang. Sesuatu hal yang baik bagi seseorang dianggap telah menimbulkan pengalaman sukses. Bagi orang lain, barangkali masih dianggap kegagalan dan sebaliknya. Karena itu, pengenalan taraf aspirasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam belajar. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Stay at home guys, take care of your healthy, and God bless us. Thanks for watching.